Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ke pasar beli semangka. Cakep. Buah semangka kesukaan ibu. Cakep. Hari ini kita berjumpa. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Iya, alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, silakan kalian mengecek kebersihannya terlebih dahulu. Barangkali masih ada sampah yang berserakan. Itu di bawahnya Adit, mejanya silakan dipungut dan dibuang pada tempat sampah. Iya, karena kebersihan sebagian daripada Iman. an-nazafatul minal iman. Oke, sudah bersih ya Adit ya? Nah, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulainya dengan berdoa. Saya meminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan temannya sekaligus memimpin tepuk PPK, salam PPK dan profil pelajar Pancasila. Silakan Aisyah. Berdiri siap, gerak. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan literasi mengaji kita pada pagi hari ini, yaitu membaca surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 18. Silahkan dibuka Al-Qur'annya dulu, Nak. Kita baca secara bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla
والأرض وسعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Ya, ditutup dulu Al-Qur'annya, disimpan di laci ya. Disimpan di laci nak ya. Nah sekarang silakan anak-anakku tengok ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri. Adakah temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Iya, Bu. Aura, Saskia ya. Kenapa mereka? Ada surat sakitnya? Ada, Bu. Oh, ada ya. Ya kita doakan agar teman-teman yang sakit diberikan kesembuhan dan segera berkumpul di sekolah kita ini, kelas kita ini seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Maju Tak Gentar. Silakan berdiri. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang surat pribadi, yaitu surat pribadi yang biasanya ditulis secara perorangan ya, atau bersifat pribadi. Kegiatan berkirim surat biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat pribadi itu menggunakan juga bahasa yang mudah dipahami atau bahasa yang akrab ya.
Kemudian surat pribadi ditulis dengan menggunakan kartu pos, warkat pos, atau surat bersampul. Itu materi kita pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian, nah Ibu berikan pertanyaan pemantik ya. Pernahkah kalian membaca surat resmi? Pernah, Bu. Bagaimanakah isi dari surat resmi tersebut? Menggunakan bahasa baku. Menggunakan Bahasa bahasa baku. baku. Adakah perbedaan dari isi surat pribadi dengan surat resmi? Ada, Bu. Jika ada, apakah perbedaannya? Iya, Alfia. Iya. Iya, surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari, sedangkan Surat resmi Ya, Aisyah? menggunakan bahasa baku. oh, surat resmi menggunakan bahasa Baku. baku. Baik. Nah, kenapa Ibu menanyakan pertanyaan pemantik seperti itu? Karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis isi dan tujuan surat resmi. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengecek informasi yang terdapat dalam surat resmi tersebut. Adapun penilaian pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan 3 penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana Ibu akan memberikan penilaian pengetahuan kalian dalam menjawab LKPD-nya nanti yang Ibu bagikan secara per kelompok. Keterampilannya Ibu akan memberikan nilai ketika kalian mempresentasikan hasil diskusinya, cara menyampaikannya ya. Kemudian sikap, Ibu akan mengamati sikap kalian dalam bekerja sama menyelesaikan tugas kelompoknya. Baik, kita lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya mengenal ada beberapa jenis surat. Nah, jenis-jenis surat yang kalian ketahui yang pertama adalah Surat pribadi. surat pribadi. Apa Rahmat yang kedua? Surat resmi. Kemudian jenis media sosial apa saja yang kalian pernah gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya? Facebook, WhatsApp. Bu. Ada yang lain lagi? Instagram. Ya apa Sinta? TikTok. Ada yang lain lagi Rahmat? Apa yang dipakai digunakan Rahmat dalam hal media sosial? Apa Jumalia? Telegram. Ada yang lain lagi? Facebook, Bu. Facebook. Iya. Oke, baik. Nah, kita memasuki kegiatan inti. Ibu akan menayangkan sebuah video yang terkait dengan penulisan surat resmi. Nah, silakan anak-anakku menyimak karena setelah selesai ditayangkan video tersebut, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Berikut videonya. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Dewangga di sini dalam kanal Dewangga Men. Pada hari ini, kita akan membahas tentang tugas menulis surat dinas. Sebelum mulai, kalian silakan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari kakak. Sebelumnya, kakak sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat surat dinas berdasarkan ilustrasi. Dari kalian, ada yang sudah mendapatkan nilai sempurna. Selamat ya. Bagi yang belum mendapatkan nilai sempurna, silakan simak penjelasan kakak berikut ini. Hal pertama yang harus kalian buat adalah kod surat atau kepala surat. Ingat, dalam kod surat, tugas harus ada nama instansi, alamat instansi, nomor telepon atau email, dan juga logo. Berikutnya, lanjutkan dengan pembuatan nomor surat. Untuk cara pembuatan nomor surat, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jangan lupa tulis tanggal surat di sisi sebelah kanan, sejajar dengan nomor surat.
tidak perlu membuat nama tempat, karena nama tempat sudah ada pada kop surat. Di bawah nomor kita isi lampiran dan perihal surat. Perihal surat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah undangan pentas seni. Kita lanjut dengan alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat yang tepat adalah YTH, isi tanda titik, kemudian isi Ketua OSIS SMP Negeri 1 Bali. Ingat juga isi salam pembuka ya adik-adik. Kita lanjut ke bagian isi surat. Isi surat yang tepat sesuai dengan ilustrasi adalah sebagai berikut. Dan dilanjutkan dengan alinea penutup. Tutup surat dengan salam penutup yang diletakkan di sisi sebelah kanan surat. Dan terakhir, isi nama pengirim surat yang tepat sesuai dengan ilustrasi. Nah, itulah jawaban untuk tugas kalian. Silakan pahami apa yang sudah kakak sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel kakak ini ya. Sampai jumpa. Iya. Setelah kalian menyimak video yang terkait penulisan surat resmi, Bu akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Yang kalian simak tadi itu sudah dijelaskan beberapa struktur penulisan surat resmi. Yang pertama adalah apa tadi yang disimak? Kop surat. Ya, Kop kop surat. surat. Nah, kop surat itu berada paling atas atau paling bawah? Paling atas. Atas. Misalnya kita punya sekolah ya, ingin mengirim membuat atau menulis surat resmi, kita yang perhatikan yang pertama adalah kop surat. Seperti ini. Ya, pemerintah Kabupaten Pulau Limandar ini menggunakan huruf kapital semua. Ya, seperti ini ya. Ini adalah bagian dari kop surat di sekolah kita, ya. Pemerintah Kabupaten Pulau Limandar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri Binuang, alamat Kelurahan Amasangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Pulau Limandar, Provinsi Sulawesi Barat. Jadi tolak saja. Jadi ini yang pertama adalah kop Surat. Kop surat. Ya, satu kop surat atau kepala surat. Ini apa ini? Merupakan apa ini, Nak? Karena masing-masing kop surat itu biasanya dilengkapi dengan logo surat. Ya, ini logo surat, logo sekolah kita, SMP Negeri Binuang. Baik. Nah, itu yang pertanyaan pertama tadi ya. Jadi yang video yang kalian simak tadi itu struktur yang pertama adalah Kop surat. Kop surat atau Kepala surat. kepala surat. Kemudian setelah kop surat, apa yang kalian simak tadi? Nomor surat. Nomor surat. Kemudian hal. Kemudian lampiran. Iya. Nah, kita bahas dulu bagian nomor surat. Di sekolah kita juga memiliki nomor surat. Ini perhatikan dulu. 41.2 ya. Ini 41.2 merupakan nomor kode sekolah kita apabila membuat atau menulis surat resmi. Iya. Kemudian garing atau garis miring ya. Ada angka 47. Ini adalah
nomor urutan surat keluar pada bulan itu. Misalnya di bulan ini, bulan Januari, berarti sudah ke 47 surat yang keluar pada bulan Januari. Ya, jadi nomor surat ini ada artinya. Kemudian garing atau garis miring SMPN. Nama sekolah kita garis mendatar BNG. Ini BNG apa ini maksudnya? Binuang. Binuang. Garing. Di sini menggunakan angka Romawi seperti ini. Ini angka Romawi keberapa ini, Nak? 8. 8. Nah, kenapa surat ini menggunakan angka Romawi 8? Karena ada yang tahu? Surat resmi ini ditulis pada bulan 8. 8. Garing atau garis miring 2023. Ada yang tahu artinya ini 2023? Tahun. Tahun 2023 ditulis surat resmi tersebut. Oke, kita kembali. Nomor ya, kita pada pagi hari ini anggaplah kita menulis surat resmi 412. Ini surat yang pertama yang kita keluarkan pada bulan Januari 01. Perhatikan. Ketua OSIS ada di ruangan ini ya. Ketua OSIS dengan wakil ketua OSIS diperhatikan dulu. Garing ya. Ibu tanya, 412 ini merupakan apa? Kode. Lihat ya. Kode surat di sekolah SMP Negeri Binuang. 01 surat yang dikeluarkan. Ayo, mana suaranya? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Misalnya ini kan sudah paham 41.2 garing atau garis miring 01. Berarti surat yang ditulis pada bulan itu adalah surat yang pertama. Garing SMPN garis mendatar BNG. Ini adalah nama sekolah kita ya. Garing angka Romawi 1 berarti diterbitkan atau ditulis pada bulan 1. Nama bulan 1 apa, Nak? Januari. Tahun atau garing 2023. Sudah mengerti bagian penomoran surat resmi? Udah, Bu. Udah ya. Kemudian kita masuk hal. Hal apa yang dibahas tadi dalam surat di video? Pentas seni. Adakah lampirannya tadi? Tidak ada. Jika tidak ada, garis mendatar saja. Apabila ada, tulis saja, dicantumkan 1 lembar misalnya atau 1 halaman ya. Atau 1 halaman misalnya ya. Yang dimaksud dengan lampiran, Nak, misalnya ini ada surat ya. Barangkali di pikiran kalian, Ibu, apakah surat itu sudah termasuk lampiran 1? Ini belum. Ini namanya surat ya. Jika memang surat itu ada lampirannya lagi, halaman berikutnya, itu baru namanya lampiran. Dimengerti? Ngerti, Bu. Ya, kalau cuma seperti ini surat berarti belum termasuk ada lampirannya. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Ya. Setelah nomor hal lampiran, kemudian adalah tanggal penulisan surat. Yang di video tadi dijelaskan tidak usah menulis nama tempatnya karena di bagian kop surat, sudah tertera nama tempatnya. Jadi langsung kita menulis tanggal hari ini misalnya tanggal berapa, Nak? 27 Januari 2023. Oke, paham sampai situ? Paham, Bu. Paham? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Aisyah silakan. Apakah perihal sama hal itu sama, Bu? Apakah perihal dengan hal sama? Iya, jawabannya adalah sama. Hal atau perihal adalah pernyataan tentang masalah yang dikemukakan dalam surat. Misalnya tadi yang kalian simak di video, halnya adalah tentang
pentas seni. Ya, misalnya seperti ini undangan rapat, jadwal ujian semester, atau lomba senam profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Elvia. Yang mana duluan? Maksudnya yang mana duluan ditulis? Perihal atau lampiran? Ini tidak ada masalah. Yang mana duluan hal atau lampiran? Yang jelas yang pertama itu adalah penomoran surat dulu. Ya, ya, tidak ada lagi. Kita lanjut. Kita lanjut. Saya hapus dulu ya. Diperhatikan ayah supaya memudahkan menjawab LKPD yang Ibu bagikan nanti. Nah, surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga, atau instansi tertentu, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Berbeda dengan materi yang lalu, surat pribadi. Surat pribadi bersifat pribadi atau perorangan. Ya. Surat resmi ditulis berdasarkan kaidah dan juga aturan yang sudah ditentukan. Nah, berbeda lagi dengan surat pribadi. Surat pribadi itu tidak memakai aturan, tapi tetap memperhatikan struktur penulisan surat pribadi. Misalnya, surat resmi tentunya memakai bahasa baku. Kalau surat pribadi kan memakai bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah akrab, ya. Kalau surat resmi tidak bisa menggunakan bahasa sehari-hari, harus menggunakan bahasa baku. Isi surat yang wajib jelas dan efektif serta ditulis secara cermat sesuai keperluan. Tujuan surat resmi dikeluarkan untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada staf lembaga maupun instansi yang terkait. Penulisan surat resmi wajib memakai format tertentu. Maka dari itu diperhatikan dulu penjelasan Ibu secara resmi dan memakai bahasa baku. Ya, sudah bisa merasakan perbedaan surat pribadi dengan surat resmi? Bisa, Bu. Sudah ya. Karena pertemuan berikutnya itu materi kita adalah membandingkan surat pribadi dan surat resmi. Nah, fungsi surat resmi adalah surat resmi mempunyai fungsi tertentu yang tidak bisa kalian jumpai pada jenis surat lainnya, termasuk surat pribadi. Misalnya satu, sebagai sebuah sarana informasi dan pemberitahuan tentang hal-hal tertentu yang disampaikan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Contohnya penyampaian atau gagasan atau pemikiran. Kedua, surat resmi berfungsi sebagai bukti tertulis dalam bentuk suatu dokumen di mana isi di dalam surat itu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai panduan kerja dalam melakukan suatu aktivitas di mana surat resmi ini berisi mengenai langkah-langkah kerja untuk suatu pekerjaan tertentu. Nah, sekarang ciri-ciri surat resmi. Pausi, diperhatikan Pausi. Kalau Ibu berikan pertanyaan, tidak tahu jawabannya Pausi, diperhatikan. Nah, ciri-ciri surat resmi. Terdapat kop surat atau kepala surat. Apakah di surat pribadi itu memiliki kepala surat atau kop surat? Tidak, Bu. Tidak ya? Ibu ulangi bertanya. Apakah di surat pribadi menggunakan juga kop surat atau kepala surat? Tidak, Bu. Tidak ya. Apakah di surat pribadi juga menggunakan penomoran surat? Tidak, Bu. Tidak, itu sudah ditemukan dua perbedaannya. Kemudian, surat resmi juga memiliki ciri-ciri, ada lampirannya,
salam pembuka dan salam penutup. Nah, kalau salam pembuka dan salam penutup apakah ada di dalam surat pribadi? Ada, Bu. Nah, itu adalah salah satu persamaannya. Menggunakan bahasa resmi karena surat dinas atau surat resmi bersifat instansi atau kelembagaan. Bisa dipaham? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Sekarang ini yang utama, struktur surat resmi. Jangan sampai ada tugas nanti pertemuan berikutnya itu menulis surat pribadi resmi tidak terstruktur sesuai struktur surat resmi. Yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Bentar ya. Ini kop surat atau kepala surat di sekolah kita ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian tanggal surat. Ingat, tanggal surat tidak usah lagi dicantumkan nama tempatnya. Kenapa? Karena sudah ada di kop surat. Sudah ada di Kop surat. kop surat. Kemudian hal dan perihal. Ini tadi yang ditanyakan Aisyah. Jadi hal dengan perihal Aisyah sama ya. Terkadang di surat resmi itu hanya menuliskan hal, ada juga yang menuliskan perihal. Oke. Nomor surat. Coba lihat dulu Alfia, dia mencatat bagian-bagian penting apa yang saya jelaskan karena persiapan menjawab lembar kerja yang akan dibagikan nanti. Nomor surat. Ya. Bu jelaskan ulang lagi supaya lebih paham. Nomor surat, ini di sekolah kita memiliki kode penulisan surat resmi 412. Kemudian misalnya di sini 08, berarti sudah surat ke-8 yang keluar pada bulan itu. Kemudian SNPN garis mendatar BNG, ini nama sekolah kita, SMP Negeri Binuang. Kemudian ada angka Romawi, misalnya angka Romawi ketiga di sini, berarti surat itu dikeluarkan pada bulan 3. Bulan 3 itu bulan apa namanya? Maret. Tahun 2023. Kemudian surat lampiran. Nah, lampiran garis mendatar kosong saja jika memang tidak ada ya. Tujuan pembuka surat dengan hormat ya. Isi surat, penutup surat dan salam penutup. Kita lanjut. Kepala surat ditulis paling atas atau bawah? Atas. Atas atau bawah? Atas. Iya, memuat nama instansi seperti SMP Negeri Binuang atau pemerintah Kabupaten Polel Mandar. Ada logo. Ada logo, ini logo sekolah kita. Ya. Alamat, nomor telepon dicantumkan jika ada dan email atau fax mail ya, jika ada. Kemudian tanggal surat. Nomor surat sudah Ibu jelaskan, lampiran jika memang terdapat 3 lembar ya tulis 3 lembar, tapi kalau tidak ada garis mendatar saja. Alamat surat, nah ini yang perlu Ibu jelaskan, alamat surat. Contoh ya, yang terhormat Bapak Askar Rais SPD. Ini perhatikan dulu nak. Alamat surat, yang terhormat Bapak Askar Rais SPD. Tidak usah menuliskan kepada. Bisa dimengerti? Bisa, Ya. Bu. Kepada. Jadi cukup menulis yang terhormat. Kemudian titik. Y besar, T kecil dan H kecil, titik. Yang terhormat Bapak Askar Rais SPD. Namun, jika yang ditujukan surat resmi itu memiliki gelar atau jabatan, nah seperti ini, tidak usah menggunakan kata sapaan. Misalnya, yang terhormat, misalnya Ketua OSIS Aisyah mau mengeluarkan surat resmi antar teman atau persahabatan, antar kelas ya, lomba senam profil pelajar Pancasila. Nah, Ketua OSIS atas nama Aisyah ini membuat atau menulis surat resmi ditujukan kepada
masing-masing kepala sekolahnya. Jadi yang terhormat Kepala SMP N7 Paku, misalnya ya Paku. Ini surat yang pertama yang dilayangkan. Nah, ini tidak usah menggunakan kata sapaan. Kenapa? Karena memiliki gelar atau jabatan. Ya, berbeda dengan ini kan tidak memiliki gelar. Yang terhormat Kepala SMPN 7 Paku, jalan ya. Jalan tulis utuh J besar. Spasi. Tidak usah menggunakan titik. Perhatikan baik-baik. Jalan tulis utuh dan tidak usah menggunakan tanda titik, koma, titik dua, tidak usah. Cukup menggunakan spasi atau jarak ya. Jalan misalnya kita punya jalan pendidikan ya. Pendidikan P besar nomor boleh 0.22. Binuang B besar. Sudah paham? Gimana? Sudah bisa dimengerti sedikit-sedikit? Bisa, Bu. Bisa ya? Iya. Siapa tahu suatu ya 10 tahun ke depan ada yang 10 tahun, 20 tahun lah ya. Ada yang sebagai guru, kepala sekolah atau pengawas, wah sudah tahu saya dapat ilmu di bangku SMP, cara menulis surat resmi. Jadi perlu hati-hati dalam menulis surat resmi. Seperti ini ya. Yang terhormat titik. Ini yang cukup kalian perhatikan ini Y besar. Kepala SMPN Binuang Jalan Pendidikan nomor 17 Binuang. Ingat, tidak usah mencantumkan kepada. Tentang Nah, salam pembuka. Pada umumnya salam pembuka surat resmi itu menggunakan kalimat dengan hormat, diakhiri dengan tanda koma, bukan tanda titik. Perhatikan, dengan hormat, koma, ya. Jangan disingkat karena salam pembuka menunjukkan penghormatan di awal surat. Selain itu, salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Contoh, dengan hormat, salam pramuka, dan lain-lain. Bisa dipaham salam pembukanya? Bisa, Bu. Iya, ini khusus surat resmi. Isi surat. Bagian isi surat terdiri dari 3 bagian penting. Alinea pembuka, pokok, dan penutup. Bentar ya. Nih. Perhatikan, di sini ada beberapa pengurus OSIS sudah saya lantik beberapa bulan yang lalu. Diperhatikan, kita bisa membuat surat resmi, misalnya ini kepala suratnya nak, kop surat, logo. Tapi logonya kalau memang OSIS ya, sebaiknya logo OSIS. Ya, atas nama OSIS. OSIS SMP Negeri Binuang, ya. Alamat. Oke, nomor Aisyah. Wakil ketua OSIS diperhatikan, pengurus OSIS diperhatikan. Nah, seperti ini hal dan lampiran. Kemudian penulisan tanggal, tidak usah menulis lagi nama tempatnya. Baik. Salam pembuka, yaitu dengan hormat. Diakhiri dengan koma apa titik? Koma. Baik, berarti sudah paham sampai situ. Kemudian, misalnya isi suratnya. Dalam rangka mempererat tali silaturahim atau persahabatan, kami dari OSIS SMP Negeri Binuang mengundang teman-teman untuk mengikuti lomba senam profil pelajar Pancasila yang akan dilaksanakan pada tempat dan waktu. Itu adalah bagian apanya surat resmi? Bagian? Ayo. Isi surat, ya. Isi surat.
Kemudian kita masuk ke salam penutup. Salam penutup adalah salam penghormatan penulis surat kepada pihak yang akan menerima. Nah, jika kalau menulis surat resmi atas nama OSIS, ada pertanyaan yang akan Ibu berikan ya. Sebentar, Ibu kasih contoh dulu. Misalnya ini ya, kata OSIS, Aisyah, tanda tangan. Mengetahui Kepala SMP Negeri Binuang, Asmira, tanda tangan. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa harus dilibatkan kepala sekolah untuk mengetahui surat tersebut? Ya Aisyah, Ketua OSIS silakan dijawab. Menurut Aisyah seperti apa? Karena surat resmi. Ya, karena surat resmi. Alpia barangkali bisa dilengkapi. Kan surat lomba senam profil pelajar Pancasila ini ditulis mengatasnamakan OSIS SMP Negeri Binuang. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa harus dilibatkan mengetahui kepala sekolah? Agar kepala sekolah mengetahui bahwa di sekolah kita ini akan diadakan lomba senam profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya. Baik. Nah, jenis-jenis surat dinas atau surat resmi, surat pengumuman, izin, tugas, undangan, perintah, permohonan. Nah, kalau undangan itu seperti tadi, surat undangan, kita undang antar pelajar untuk mengikuti lomba senam profil pelajar Pancasila yang akan diadakan di sekolah kita. Itu misalnya. Ya, sepertinya kalian ini mulai tegang. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat dan hilang tegang-tegangnya tadi. Silakan berdiri. Ya, bergerak. Bergerak. Di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada lawan, semua saling saudara. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Ya, Jumalia. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Ada musuh, tak ada lawan, semua saling saudara. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Ya, silakan duduk. Itu lagu anti bully supaya di sekolah kita ini, khusus di kelas ini tidak ada lagi yang melakukan pembulian, ya. Tapi alhamdulillah di kelas 7 ini tidak ada yang seperti itu. Semua saling menyayangi. Baik. Silakan kalian membentuk kelompok. Dalam satu kelompok maksimal 5 orang ya, 5 siswa. Silakan Ibu berikan waktu. Ya, dibentuk persegi 4 ya, jangan seperti pertemuan yang lalu memanjang seperti rel kereta api. Berbentuk segi 4. Silakan. Jangan terlalu dekat. Ya, sana-sana sedikit bos.
Ya. Ya. Mana sudah membentuk kelompok? Silakan duduk. Ya, perhatikan anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja ini ada beberapa pertanyaan yang akan kalian diskusikan. Silakan temukan jawabannya. Ini mengenai seperti yang ada di layar, adalah surat resmi. Ibu bagikan ya. Ya, Ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya. Silakan Rahmat sebagai ketua kelompok. Kelompok berapa Rahmat? 5 ya. Silakan ditulis seperti biasanya nama anggota kelompok, kelas, dan kelompok berapa. Nah, ini silakan kalian cermati surat resmi. Sini ada lampirannya dan kolom jawabannya di lembar kedua. Jika ada pertanyaan, panggil Ibu ya. Ya, silakan. Ini kelompok berapa? 4 ya. Ada Rani, ada Melati, Mulyani, semua kompak ya. Ini silakan caranya sebagai ketua kelompok, nama anggota kelompoknya, kelas, kelompok berapa? Kelompok berapa di sini? Saya 4 ya. Silakan mencermati surat resmi. Ada kolom jawabannya. Jika ada pertanyaan, silakan panggil Ibu. Ya, ini Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Ini kelompok berapa, Aisyah? kelompok 3, Bu. Kelompok 3 ya. Silakan nama kelompoknya ditulis, kelas dan kelompok berapa. Kelompok 3 tadi bilangnya Aisyah. Silakan dicermati dulu. Ini ada di buku paketnya juga masing-masing ya. Biar memudahkan, membantu menemukan jawaban dari pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan panggil Ibu ya. Ibu. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Seperti biasanya, nama anggota kelompok, kelas berapa, kelompok berapa ya, Alfia, ada Hasna dan teman yang lain. Silakan tetap kompak. Ada surat Andri, surat resmi, silakan dicermati. Di buku paketnya juga ada ya. Nah, di kolom jawabannya di halaman kedua ya. Silakan panggil Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kelompok berapa, Nak? 1, Bu. Kelompok 1. Wah, 1 cowoknya. Nama anggota kelompok, kelas, kelompok. Seperti biasanya ada surat resmi. Silakan dicermati baik-baik dan dijawab pada kolom kedua. Jika ada pertanyaan, silakan panggil Ibu. Surat resmi. Ini surat OSIS ya, Organisasi Siswa Intrasekolah SMP Pelita Bangsa. Ya, di halaman di buku paketnya ada juga ya, halaman biar tidak saling tarik-tarikan ini LKPD-nya. Halaman 179. Silakan dibuka yang lainnya, Nak. Ya, 179. Jelas. Ingat ya, penilaiannya ada 3. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Kapan dan di mana acara rapat diselenggarakan? Silakan cari jawabannya pada surat resmi di halaman 179 dan ada juga di LKPD. Astagfirullah. Nanti kalau temannya naik presentasikan, diberikan lagi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi ya. Menanggapi ataupun menambahkan. Yang mana? Oh ya, nomor 1 ya. Silakan saja. Iya, diperhatikan. Kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Sudah? Apa ini Bandung?
Coba perhatikan pertanyaannya Rahmat, kapan dan di mana acara rapat diselenggarakan? Ini kan tempatnya Rahmat, di Rahmat? Iya, betul. Silakan. Iya. Jangan terlalu ini ya. Cukup garis mendatar saja di bawah atau di atasnya. Yang penting bisa dibaca pada saat presentasi. Kalau perlu lengkapi ya pukul berapa diselenggarakan acara rapat tersebut. Kapan dan di mana? Di mana Andri? SMP Pelita Bangsa. Pelita Halaman 179 Sinta ya. pukulnya juga. Gimana nomor 1? Sudah ya? Ini kapan? Terus di mana? Oh iya ya, sudah benar. Ya. Oke, silakan lanjut. Sesuai pertanyaan kapan, kemudian di mana. Biar lebih gampang menjelaskan nanti. Nanti kalau sudah waktunya presentasi kita acak lagi ya. Ya, Bu. Kita pakai aplikasi Arisan. Diputar. Nomor berapa? 4. Siapa yang mengundang dalam kegiatan tersebut? 3. Siapa yang mengundang? Lihat yang siapa yang tanda tangan. Ya. Kalau kepala sekolahnya situ tanda tangan kan cuma ikut mengetahui saja. Kenapa? Menurutmu, mengapa kepala sekolah membubuhkan tanda tangannya dalam kegiatan tersebut? Bu sudah jelaskan tadi ya. Pakai kalimat sendiri Aisyah ya, pakai kalimat sendiri. Ibu. Siapa yang diundang untuk menghadiri acara rapat tersebut? Ada semua jawabannya di surat resmi atau di LKPD-nya atau di buku paketnya halaman 179. Baik, kelompoknya Alpia sudah selesai. Karena Alpia tadi saya perhatikan ketika Ibu menjelaskan, Alpia tuh banyak-banyak mencatat yang hal-hal penting yang saya jelaskan tadi. Itu salah satu penilaian tentang pengamatan sikap dari saya. Saya perhatikan Alpia tadi serius ketika saya menjelaskan. Sudah benar ya? Iya, oke. Nomor berapa, Sar? 6. Menurutmu apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Apa yang akan dibicarakan? Tentang rapat prakegiatan, bla bla bla, dan titik-titik, dan seterusnya. Astagfirullah. Saya dulu ya. Saya acak dulu kelompok berapa yang tampil. Surat resmi adalah surat yang merupakan surat siapa Yang bersifat kita normal, dia formal, ada formal yang bersifat. Ibu buatkan dulu ya. Siapa yang tampil duluan? Sebentar. Surat resmi adalah surat yang bersifat formal.
Diacak dulu ya supaya tahu siapa yang tampil pertama ya. Iya. Diperhatikan dulu. Siapa yang duluan naik arisannya? Kita kayak kapsul. Kumpul 5. Kelompok 5. Masih ada waktu Rahmat, masih ada waktu. Setidaknya Rahmat, kelompoknya Rahmat sudah tahu bahwa kelompoknya yang pertama untuk tampil. Masih ada waktu. 3 menit lagi ya. Yang ini bacakan. Iya, ini saja. Siap ya? Perihal. Oh, perihal lah. Ya? Aku kan gak mau bacanya. Saya Boleh. Ya 2 orang ya. 2 orang. Boleh. Siap ya? Ya. Atau ke depan? Mami ya? Ya. Terus Apa ini tadi nomor 5? Mengapa kepala sekolah mengumpulkan tanda tangannya dan Iya, karena agar kepala sekolah mengetahui bahwa ada kegiatan. Ya, seperti itu. Bagaimana kelompok 5? surat deh. Tarik nafas. Ya, silakan nak. Iya, bisa, pasti bisa. Situ lah. Ini banyak sekali. Kelompok lain silakan diberikan tanggapannya. Kalau ada yang perlu ditanggapi silakan. Silakan, Ikram. Yang rapi nak, yang rapi. Ya di sini, agak ke depan sedikit. Depan sedikit Rahmat, ya. Fatimura di depan. Ya. kan dari bahasa dulu. Iya, enggak dibalik. Ini tulisannya salah penutup, salah penutup. Silakan. Tunggu dulu. Mana mic-nya, Aziza? Ada lubangnya situ. Sebelah sini barangkali supaya masuk suaranya juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Ya, Nomor 1, kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Ruang OSIS SMP Pelita Bangsa, Jumat 9 Oktober 2020. 2020, oke. 2, siapa yang diundang untuk menghadiri acara rapat tersebut? Ketua murid kelas 7, 8, dan 9. 3, kegiatan apa yang dipersiapkan dalam rapat tersebut? Kegiatan bazar dan malam gembira Pelita Bangsa. 4, siapa yang mengundang dalam kegiatan tersebut? Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa. 5, menurutmu mengapa kepala sekolah membubuhkan tanda tangannya dalam kegiatan tersebut? Karena sebagai tanda bahwa kepala sekolah mengetahui kegiatan rapat itu. Ya. 6, menurutmu apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Rencana pengadaan kegiatan bazar dan malam gembira. Iya. Sebelum ditutup, ada yang mau menanggapi? Atau pas? Pas? Oke, silakan ditutup, Nak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Sudah bagus jawabannya. Kita acak lagi, kelompok berapa yang tampil? Ya, perhatikan. Kelompok 2. Mana kelompok 2?
Ya, ke sini, nah sini. Jangan terlalu ke belakang ya. Ya, ya. Dikeras supaya keren. Ya. Bisa? Dalam? Ya, bisa ya. Ya. Belum habis, anu 3 tuh. Nah, oke. Ya. Kasih tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Perhatikan, kerja Saira. kelompok saya. Kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Jumat 9 Oktober 2020, ruang OSIS SMP Pelita Bangsa pukul 1 sampai 14, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya. Siapa yang diundang untuk menghadiri acara rapat tersebut? Seluruh siswa SMP Pelita Bangsa. Kegiatan apa yang dipersiapkan dalam rapat tersebut? Kegiatan bazar dan malam gembira. Siapa yang mengundang dalam kegiatan tersebut? Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa. Menurutmu, mengapa kepala sekolah membubuhkan tanda tangannya dalam kegiatan tersebut? Karena agar kepala sekolah dapat mengetahui bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Menurutmu, apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Tentang kegiatan bazar dan malam gembira. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ditanggapi? Pas? Ya baik, silakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ya, kita ajak lagi kelompok berapa yang tampil lagi ya. Diajak. Kelompok 3. Silakan. Ya. Kenapa nih? Agak ke depan sedikit, nah, agak ke depan sedikit. Ya, biar bagus disorot kamera. Nah, pausi, sini pausi, jangan jauh-jauh pausi. Ya, ya diperhatikan, nah, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. 1. Kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Jumat 9 Oktober 2020 di ruang OSIS SMP Pelita Bangsa pukul 1 sampai 2 waktu Indonesia Barat. Ya. Siapa yang diundang untuk menghadiri acara rapat tersebut? Ketua murid kelas 7, 8, dan 9. Kegiatan apa yang dipersiapkan dalam rapat tersebut? Bazar dan malam gembira. Siapa yang mengundang dalam kegiatan tersebut? Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa. Menurutmu, mengapa kepala sekolah membubuhkan tanda tangannya dalam kegiatan tersebut? Agar kepala sekolah mengetahui acara yang akan diselenggarakan. Menurutmu, apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Persiapan pra kegiatan bazar dan malam gembira Pelita Bangsa. Iya. Bagaimana kelompok lain? Pas lagi. Oke, silakan ditutup, nak. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk, nak. Sisa 2 kelompok ya. Ya, siapa lagi? Berikutnya adalah kelompok
1. Silakan. Ini. Ya silakan. Kelompok 1 ya. Tidak apa-apa, lewat saja, tidak apa-apa. Lewat, ya tidak apa-apa. Ya lihat kabel, awas kabel. Supaya 2 orang ya? Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Jumat 9 Oktober 2020 di ruang OSIS SMP Pelita Bangsa. Siapa yang diundang untuk menghadiri acara rapat tersebut? Ketua murid kelas 7, 8, dan 9 SMP Pelita Bangsa. Kegiatan apa yang dipersiapkan dalam rapat tersebut? Kegiatan bazar dan malam gembira Pelita Bangsa. Siapa yang mengundang dalam kegiatan tersebut? Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa. Menurutmu, mengapa kepala sekolah membubuhkan tanda tangannya dalam kegiatan tersebut? Agar kepala sekolah mengetahui acara yang akan diselenggarakan. Menurutmu, apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Peringatan hari ulang tahun sekolah yang ke-57. Ulang tahun sekolah yang Ke-57. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang mau menanggapi barangkali? Aisyah boleh? Ada ya? Ada yang mau ditanggapi? Nomor berapa nak? Nomor ya? Kenapa dengan nomor 6? Seharusnya? Ya seharusnya persiapan bazar dan malam gembira. Ya, begitu ya tidak apa-apa ya. Oke, ada yang lain lagi? Ada. Kalau begitu silakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Ya, silakan. Agak ke depan. Ya. Hop. Siapa yang Sarani? Keras suaranya ya, Sarani. Ini mau. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama teman-teman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakannya. Kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Ruang OSIS SMP Pelita Bangsa, Jumat 5 Oktober 2020. Siapa yang diundang untuk menghadiri acara rapat tersebut? Ketua murid kelas 7, 8, dan 9. Kegiatan apa yang dipersiapkan dalam rapat tersebut? Kegiatan bazar dan malam gembira Pelita Bangsa. Siapa yang mengundang dalam kegiatan tersebut? Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa. Menurutmu mengapa kepala sekolah membubuhkan tanda tangannya dalam kegiatan tersebut? Agar kepala sekolah mengetahui ada kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Menurutmu apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Membicarakan tentang rapat prakegiatan bazar dan malam gembira Pelita Bangsa. Ya, bagaimana kelompok lain? Pas? Pas. Ya, silakan ditutup. Baiklah, demikianlah presentasi kami ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Buka dulu nih.
Silakan Aisyah dikumpul dulu LKPD-nya nak, baru berikan ke ibu. Buka dulu. Ya. Bawa sini nak. Sudah ya? Oke, aman. Sini, sini. Pakai ini Aisyah. Pakai. Ya, cekal gitu. Ini lagi. Udah, udah. Bikin deh, yang sebelah sini kan, yang membaca. Ya, baik anak-anak dengarkan setelah ya coba dengarkan dulu. Kelompok Ayo. Halo. Hai. Halo. Sekarang dengarkan Ibu dulu. Setelah kita bersama-sama menyaksikan secara perkelompok mempresentasi hasil kerja kelompoknya, semua jawabannya rata-rata pada bagus semua. Sisa kelompok berapa tadi yang sedikit perlu dibenahi? Kelompok berapa tadi itu nak? Satu yang nomor 6 ya kalau tidak salah ya. Sebenarnya sih cuma kurang tepat saja ya, tinggal ditambahkan sedikit. Nah, setelah Ibu menganalisis dan mengevaluasi hasil lembar kerja kalian secara perkelompok, semuanya mendapatkan nilai A. Tepuk tangan ya. Asik. Jadi untuk mengevaluasinya itu yang apa tadi nomor 1 ya. Sebentar ya. Kapan dan di mana acara rapat itu semua ada di dalam surat resmi ya, ada di bukunya, ada juga di LKPD-nya, yaitu di ruang OSIS SMP Pelita Bangsa Jumat 9 Oktober 2020 mulai dari pukul 13 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kedua, yang diundang adalah ketua murid atau ketua kelas 7, 8, dan 9. Yang ketiga adalah bazar dan pasar malam gembira Pelita Bangsa. Nah, yang mengundang adalah ketua OSIS SMP Pelita Bangsa. Nah, kenapa harus dibubuhkan tanda tangan kepala sekolahnya? Agar kepala sekolahnya mengetahui bahwa di sekolah itu akan diadakan suatu kegiatan. Kegiatan apa? Bazar dan malam Bazar gembira. dan malam gembira. Ya, seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan akhir. Adit, Ikram, diperhatikan. Nah, sebagai kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal ya oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga maupun instansi, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi ya. Benar Andre? Nah, surat resmi ini ditulis sesuai dengan kaidah bahasa penulisan surat resmi. Perlu digarisbawahi bahwa bahasa yang digunakan ketika menulis surat resmi adalah bahasa baku. Iya, benar. Kemudian strukturnya yang pertama adalah yang paling atas kop surat atau apa Ikram? Kepala surat. Oke, tanggal surat tidak perlu lagi dibubuhkan tempatnya karena sudah tertera di bagian kopnya. Hal atau perihal tadi pertanyaannya Aisyah sama ya Naya, sama. Penomoran surat Ibu sudah jelaskan, lampiran, tujuan alamat surat, pembuka surat. Pembuka surat menggunakan kalimat dengan hormat, diakhiri dengan tanda koma.
isi surat, kemudian penutup surat, dan salam penutup. Itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu memberikan pertanyaan refleksi. Yang pertama adalah, apakah kalian senang dalam pembelajaran ini? Ya, Bu. Apakah kalian mudah memahami pembelajaran ini? Ya, Bu. Apakah guru menjelaskan dengan baik dalam pembelajaran ini? Ya, Bu. Apakah suara Ibu terdengar sampai ke belakang? Ya, Bu. Untuk memastikan Ibu langsung saja membagikan lembar refleksi. Ini bukti secara tertulis. Ya. Silakan. 5 ya? 2 menit cukup kok. Tinggal dicentang saja. Jangan lupa tulis nama. Cukup ya? Kau setuju, Mu? Satu lagi. Iya. David 2, 3, 4, 5. Nah, Andre 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, silakan. 2 menit cukup ya. Kita tolong ketua kelas Aisyah dikumpul. Ya namanya dong, masa namanya orang? Satu untuk semua. Ada yang sudah selesai. Silakan dikumpul. Ada pulpen di sini. Ya, terima kasih ya. Sudah diberikan refleksinya. Iya, terima kasih. Ya, bantu Aisyah. Ya. Ya. Iya, Sinta sudah. Sahira. Sudah puas ya. Udah posisi pasnya Safira. Iya, terima kasih. Ya, kembali ke tempatnya, Nak. Kembali ke tempatnya. Ya. Baik, coba dengarkan. Halo. Hai. Halo. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengingatkan kembali, sesampai di rumah silahkan dipelajari materi berikutnya atau materi selanjutnya, yaitu membandingkan surat pribadi dan surat resmi ya. Kemudian mari kita menutup kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Saya kembali meminta kepada ketua kelas Aisyah untuk memimpin membacakan doa. Silakan Aisyah. Berdiri siap, gerak. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Ingin sembahyang berlama-lama.
Cakep. Semoga pelajaran ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebentar ya.